Pernahkah kalian mendengar cerita legenda mengenai berdirinya Candi Prambanan? Candi Prambanan adalah salah satu candi yang terkenal di Indonesia. Candi Prambanan yang merupakan peninggalan umat Hindu ini memiliki gaya bangunan yang berbeda dengan Candi Borobudur. Candi Prambanan terletak di Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Soal pembangunan Candi Prambanan, ada legenda yang menceritakan secara turun-temurun bahwa Candi Prambanan dibuat hanya dalam waktu 1 malam saja. Konon, menurut legenda, Putri Roro Jonggrang meminta 1000 candi dalam waktu 1 malam sebagai syarat lamaran pernikahan dengan Pangeran Bandung Bondowoso. Melalui bantuan makhluk halus, Bandung Bondowoso mampu menyelesaikan 1000 candi yang pada akhirnya digagalkan sendiri oleh Roro Jonggrang. Sebelum fajar, Roro Jonggrang mengumpulkan para abdi untuk membakar banyak jerami di daerah timur, sehingga Ayang pun berkokok mengira hari sudah pagi. Mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh Roro Jonggrang tersebut, Bandung Bondowoso pun marah dan mengutuk Roro Jonggrang menjadi patung arca terakhir. Patung arca Roro Jonggrang pun menjadi pelengkap 1000 candi yang dibangun oleh Bandung Bondowoso dalam waktu 1 malam. Meskipun legenda Roro Jonggrang sudah terkenal dan melegenda, ternyata sejarah asli Candi Prambanan sangat jauh berbeda. Candi Prambanan dibangun oleh Rakai Pikatan yang saat itu adalah raja dari Mataram kuno dari Wangsa Sanjaya. Pembangunan Candi Prambanan dimulai pada tahun 850, yang mana dekat dengan waktu pembangunan Borobudur. Menurut beberapa sumber yang terangkum dalam sejarah asli Candi Prambanan, pembangunan ini dilakukan untuk menghormati Dewa Siwa yang merupakan dewa tertinggi umat Hindu. Namun, kejayaan Candi Prambanan pun sirna ketika pada Empu Sindok, raja terakhir Mataram kuno dari Wangsa Sanjaya, memindahkan pusat kerajaan ke daerah Jawa Timur. Akibatnya, bangunan yang dipelopori oleh pendahulunya tersebut kini sepi ditinggalkan. Dilihat dari sejarah asli Candi Prambanan, patung yang konon disebut sebagai patung Roro Jonggrang sebenarnya adalah patung Dewi Durga Mahisasura Mardani. Menurut mitos, Dewi Durga juga dipercaya sebagai jelmaan dari Roro Jonggrang. Karena itulah, salah satu dari candi Siwa yang berada di Candi Prambanan tersebut disebut sebagai Candi Roro Jonggrang. Dari sejarah asli Candi Prambanan, diketahui juga bahwa Candi Prambanan mengambil banyak ukiran dari ajaran Hindu. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ukiran dan patung dewa-dewi agama Hindu. Candi Prambanan memiliki 3 bagian utama, yakni pelataran Jobo, pelataran tengahan, dan pelataran jero. Setiap bagian pelataran di Candi Prambanan ini dipenuhi ukiran, patung, dan arca yang menyimbolkan dewa dan dewi dalam ajaran Hindu serta petinggi di kerajaan Mataram kuno. Tentunya, ukiran tersebut sangat indah dan memiliki nilai sejarah yang tinggi bagi bangsa Indonesia. Candi Prambanan dibaktikan pada Trimukti, yaitu Wisnu, Brahma, dan Siwa, dan dibangun secara bertahap hingga mencapai jumlah ratusan candi. Hanya sedikit yang sudah dipugar dan berdiri lagi yang bisa kita lihat sekarang ini. Mayoritas masih berbentuk reruntuhan. Dokumentasi tentang candi ini ada di Prasasti Sivarga yang ditulis pada 856 Masehi. Nama candi itu adalah Sivarga atau Rumah Siwa. Prambanan dan Borobudur akhirnya diabaikan pada waktu tahun 930 Masehi. Sejarah akhirnya mengubur Candi Ratu Boko
Candi Borobudur, dan Candi Prambanan, sampai Thomas Stamford Raffles menjadi penguasa kolonial dan anak buahnya menemukan pada tahun 1811. Renovasi pertama selesai pada tahun 1953 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto. Nah, di masa gelap ini, sebelum tahun 1811, rakyat Jawa yang hidup di sekitar Gunung Merapi itu tahu jelas ada bekas candi di sana. Tapi tidak ada satupun yang paham siapa yang membangun dan untuk apa dibangun. Maka berkembanglah dongeng Roro Jonggrang. Dongeng ini menceritakan tantangan Roro Jonggrang pada Pangeran Bandung Bondowoso untuk membangun 1000 candi dalam satu malam sebagai syarat kalau mau meminang Roro Jonggrang. Sang pangeran hampir berhasil, namun dengan tipu muslihatnya dari Roro Jonggrang yang mengira bahwa pagi telah tiba, sehingga sang pangeran mengira dia sudah kalah. Tapi belakangan setelah tahu dia ditipu, dia mengutuk dan mengubah Roro Jonggrang menjadi patung dan diletakkan di candi utama. Dongeng ini diperkirakan berkembang ratusan tahun setelah Prambanan ditelantarkan, yaitu di era Kesultanan Mataram. Satu hal yang bisa diambil kesimpulan dari sini, sama seperti Sriwijaya, Mataram kuno tidak ada memori kolektif rakyat Jawa. Sehingga dongeng Roro Jonggrang berkembang. Majapahit lebih dikenal karena keraton-keraton Solo dan Jogja masih menganggap diri mereka keturunan Majapahit. Tapi Mataram kuno sudah hilang dari ingatan. Baru orang tahu bahwa Mataram kuno dan juga Sriwijaya ada karena penelitian dari arkeolog-arkeolog Belanda. Jadi, Candi Prambanan dibangun di masa beberapa generasi. Misal dari generasi 1 ke generasi 5, generasi 8 tidak mengerti kok ada bangunan yang megah dan banyak di suatu tempat. Nah, mulai dari situlah tercipta legenda karena generasi ke-8 tidak pernah menyaksikan langsung pembangunan candi. Jadi, generasi ke-8 akan menjelaskan proses pembangunan candi. Candi tersebut ke generasi ke-9 melalui legenda. Bisa dibayangkan jika kita hidup di zaman tersebut, tiba-tiba datang ke Jakarta, melihat Istana Merdeka yang serba putih, pasti akan tercipta legenda soal istana yang dibangun dengan susu oleh para merpati putih. Bikin cerita itu gampang, namun mencari fakta itu susah.